Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu alat dan media dalam pendidikan. Sebagai disebutkan di depan bahwa lingkungan sosial dan lingkungan alam yang kondusif akan menjadi peserta didik semakin kreatif, mandiri. Di antara yang bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif adalah alat-alat pendidikan. Sebagai komponen pendidikan, alat dan media dapat membantu dan bahkan terkadang dalam hal tertentu ia bisa menggantikan peran pendidik dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi saat ini, semua yang dahulu dirasa sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, dan yang membutuhkan waktu lama menjadi bisa diselesaikan dengan cepat. Di zaman dahulu ada istilah ilmu melipat bumi, yakni ilmu yang salah satunya berfungsi mendekatkan jarak demi mempercepat sampai pada tujuan. Yang kedua, keharusan membuat media pendidikan. Islam mewajibkan umat manusia menempuh pendidikan sejak dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Proses pendidikan sepanjang masa memerlukan piranti atau media sehingga kewajiban tersebut menjadi mungkin untuk dilakukan. Tanpa kehadiran alat dan media yang dibutuhkan dalam proses pendidikan, maka pendidikan itu pun akan terganggu. Jika alat dan media pendidikan tersebut benar-benar dibutuhkan dan mampu membantu kesuksesan pendidikan, maka membuat kreasi media dan alatnya menjadi hal yang harus dilakukan. Sebab itu, di dalam Islam, perintah terhadap sesuatu berarti juga perintah untuk mengadakan media atau sarannya. Semakin canggih sebuah media diciptakan, maka semakin besar pula pahala orang yang membuatnya karena hal itu bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat dan media pendidikan. Dalam perspektif historis, alat tulis dan baca dalam Islam telah ada sejak lama dan sudah diajarkan di kalangan para sahabat Nabi. Mereka juga sudah memakai peralatan dan media pendidikan dengan sederhana sesuai zamannya. Kulit dan daun kurma dimanfaatkan untuk media rekam ayat-ayat Al-Quran, dan setelah kaum muslim mengenal kertas, mereka pun kemudian beralih menggunakan kertas untuk menulis dan mencetak Al-Quran. Pada masa sekarang, dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, proses belajar mengajar tidak bisa lagi dilepaskan dari media modern. Peralatan laboratorium, komputer, film, dan lainnya akan dapat membantu peserta didik dalam belajar penjelasan syar'i tentang darah haid, nifas, istihadat, darah kotor, kehamilan, kelahiran, keguguran, dan persoalan fikih lainnya juga dapat dibantu dengan alat atau media modern ini. Oleh karena itu, laboratorium fikih kontekstual sangat diperlukan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu media untuk meningkatkan kreativitas dan ijtihad. Sebagai telah disebutkan di depan bahwa alat atau media pendidikan dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan verbalisme di dunia Islam masa awal dan bahkan hingga saat ini, pendidikan belum dikembangkan secara maksimal dengan memanfaatkan bantuan teknologi tinggi. Alih-alih ditempatkan untuk sumber pembelajaran kedua setelah pendidik, lembaga pendidikan Islam masih banyak yang tech-oriented, berpusat pada pendidik. Kiai dan ustadz mengajar dengan model ceramah yang mengharuskan hadirnya sang pemberi materi, sehingga
Jika mereka berhalangan hadir, maka proses pembelajaran pun menjadi terhenti. Kesimpulannya, sebagai disebutkan di depan bahwa lingkungan sosial dan lingkungan alam yang kondusif akan menjadikan peserta didik semakin kreatif, mandiri, di antara yang bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif adalah alat pendidikan. Sebagai komponen pendidikan, alat media dapat membantu dan bahkan terkadang dalam hal tertentu ia bisa menggantikan peran pendidik dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi saat ini, semua yang dahulu dirasa sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, dan yang membutuhkan waktu lama menjadi bisa diselesaikan dengan cepat. Di zaman dahulu ada istilah ilmu melipat bumi, yakni ilmu yang salah satunya berfungsi mendekatkan jarak demi mempercepat sampai pada tujuannya. Mungkin dari saya itu saja. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.